Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Info Kampus Tigas Kuningan. Dan tentunya di episode ini saya tidak sendirian, ditemani oleh salah satu mahasiswi Tigas Kuningan, muda, cantik, berbakat. Siapa lagi kalau bukan Nisa Sabian? Oh bukan Siapa Nisa namanya? Sabian. Nama lengkapnya adalah Nisa Setiani Sofyan Putri. Nisa Setiani Sofyan Putri. Oh iya. Atau biasa panggilan akrabnya apa nih? Kalau panggilan akrab biasa Ica. Oh Ica, Neng Ica aja mungkin ya, Neng Iya, Ica. boleh. Nah, Neng Ica, gimana nih selama di rumah aja kegiatan? Bete gak sih? Bosan gak sih? Kalau di rumah aja tuh biasa kan bukan jarang di rumah kan karena biasanya suka jarang di rumah. iya kan kalau kita itu suka PKK praktek kan banyak praktek jadi jarang banget di rumah. Nah sekarang pas lagi enak-enaknya praktek kita malah disuruh Di pulang rumah aja. di rumah kan karena sedang pandemi Iya, jadi emang ya lagi pandemi bosen ya. itu pasti. Oh iya, siap. By the way nih, mungkin ada yang sedikit, ada yang aduh. Biasa nih kalau ketemu cewek cantik agak grogi ya. Boleh. Mungkin langsung aja nih, sekarang kuliahnya ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Kalau kuliah ngambil D3 kebidanan. Oh, D3 kebidanan. Hmm. Terus pas lagi di rumah aja nih kegiatan kuliahnya gimana sih sebenarnya? Kan kalau sekarang ini mahasiswa D3 kebidanan khususnya untuk tingkat 3 semester 6 ini kan lagi difokuskan untuk penyusunan karya tulis ilmiah. Nah kebetulan juga karena sedang dirumahkan, di rumah aja. Nah jadi kita itu cuma bimbingan ke dosen tapi melalui online seperti itu. Oh, video call. Iya, Video call. enggak. Ada yang beberapa dosen yang pembimbing yang ininya video call, ada juga yang ya udah cukup kirim file aja, nanti revisinya juga dikirim lagi seperti Nah, itu. ngomongin soal video call, ada hal yang menarik atau ada momen yang lucu nggak? Misalkan pas lagi video call tiba-tiba nggak mandi tapi langsung in frame gitu atau gimana gitu. Ada yang lucu nggak? Ada yang menarik nggak? Kalau lucunya sih ada. Gimana? Kebetulan pembimbing Nisa itu beliau nggak yang video call gitu bimbingan. Nah iya. tapi pas kemarin Iya. sidang proposal kan video call. Oh, Itu juga cukup unik. Cukup uniknya karena ini tuh kan biasa kalau video call sama temen, paling sama keluarga. Nah ini sama pembimbing, Oh, iya. sama dosen kan lebih Iya, kebayang dong. serius banget gitu kan. Ya udah serius banget gitu. Nah pas itu kebetulan udah kayak yang kebetulan dosen juga mereka santai bawahnya, Santai, jadi iya. ke kitanya juga ikut enjoy aja Easy gitu going, menjawab ya. pertanyaan iya gitu. Jadi ya dinikmati aja lah sidang video. Tapi call. mandi kan? Mandi lah Tetap pasti. harus cantik ya. Tetap dandan. Nah, mungkin sedikit flashback ya. Waktu pas lulus sekolah nih, lulus SMA. Dulu SMA dan SMA semuanya? SMK. Oh, SMK Kebetulan mana? SMK. Kesehatan juga. Oh, masih satu jurusan ya. Ya. Nah, berarti kalau gitu kenapa memilih Stikers Kuningan nih? Alasannya karena kan kebetulan Nisa basic dari SMK udah kesehatan. Iya, Pada saat betul. itu ngambilnya keperawatan, tapi kan karena SMK nggak ada kebidanan. Iya. Nah Nisa ngambil keperawatan. Pada saat lulus ya udahlah Nisa pengennya yang sejalur aja masih di bidang kesehatan. Nah, Tapi gak ada paksaan orang tua kan? enggak, Oh, cuma emang keinginan sendiri. iya karena keinginan kalau sendiri. orang tua tuh cuma minta kalau bisa yang deket katanya gitu. Oh, sekolahnya. Kebetulan ada Stikers Kuningan dan Murah juga ya. iya kan karena ada alumni SMK juga yang beliau di situ juga di Stiku. Oh, di Stiker juga. Iya, kan. Siapa kalau boleh tahu? Itu banyak sih kalau di Bukan lulusan ibu yang satu ini bukan. Nah, pokoknya buat sahabat Infus, tenang aja ya. Pokoknya di sini kita tidak cuma berdua ya, karena kita bukan muhrim, tapi ditemani juga oleh ibu-ibu yang sangat luar biasa sekali. Ya, tidak usah disebutkan namanya ya, nanti terkenal. Oh ya, balik lagi ada apa? Ada alumni juga gitu. Iya ada alumni juga. Nah Nah, Nisa coba tanya-tanya gimana sistem perkuliahan di Stiku ya. Beliau menjelaskan dan Nisa tertarik. Akhirnya Nisa coba daftar iya. dan keterima, dan Nisa nggak ikutnya jalur akademik, jadi nggak ikut ujian, jadi cuma tes kesehatan bisa keterima. Iya. Luar biasa Alhamdulillah. sekali. Nah, selama kegiatan kuliah sebelum pandemi ya, pernah ikut organisasi nggak? Pernah. Jadi apa tuh?
jadi ketua himpunan Oh, mahasiswa ketua. kebidanan. Eh, Ya, mantap, alhamdulillah mantap. dipercaya sih. Itu sistemnya dipilih atau mencalonkan diri atau gimana? Nah, kalau untuk sistem pemilihannya itu kan kita dikasih pada saat itu dibuka pendaftaran untuk mencalonkan jadi ketua. Berarti Pada bisa saat itu, ikutan. iya, jadi kan ada 2 kampus kan, jadi Hmm. perwakilan kampus 1 dan kampus 2. Nah, dari kampus 1 Nisa yang maju. Oh, Nah, nggak dipaksa teman-teman kan? Enggak. Ayo maju, oh, enggak. akhirnya Nisa coba mencoba kan ya, namanya Ah, mencoba iya. untuk berorganisasi. Ya, awalnya coba-coba gitu. Iya, awalnya coba-coba dan alhamdulillahnya Nisa dipercaya jadi ketua hima. Itu berapa periode? 1 Oh, cuma satu. Berapa tahun sih? setahun. Oh, setahun. Pas tingkat Oh, 2. bukan kayak apa presiden atau 5 tahun. Enggak, Oh, enggak. Oh, cuma enggak. ya, Oh, tingkat kalau 5 tahun udah lulus ya. kuliah cuma 3 tahun Kak. Oh iya, kuliah cuma 3 tahun. Ini ada lagi pertanyaan. Tantangan terbesar apa yang pernah kamu alamin pada saat perkuliahan? Apakah ada kejadian yang tidak bisa dilupakan? Contohnya misalkan kangen ngejorokin teman gitu atau gimana? Itu enggak sih. Kalau tantangan apa nih? Tantangan Ya maksudnya selama kuliah misalkan disuruh apa sama dosen atau gimana gitu. Atau pengalaman apa? Nggak mesti tantangan juga sih. Iya. Kalau untuk tantangan sendiri sih kan kalau di kebidanan ini kita difokuskan untuk lebih ke skill. Ya Oh kan? iya, Kita iya. skill karena kan benar, karena ada benar, 3. benar, benar. Nah, jadi kita itu dilatih benar-benar mental kita karena kita juga sering praktek. Mhm. Kalau praktek kan pindah-pindah otomatis kan dari puskes, dari bidan praktek klinik, Iya. dari rumah sakit. Nah, yang tantangannya itu adalah adaptasi tersendiri. Adaptasi itu yang paling ya kita pindah lagi tempat nih. Ya kayak Ketemu sekarang aja orang kita baru, adaptasi ya. ya, agak grogi. Adaptasinya gitu. itu kan- Saya juga ini dari tadi gemetar nih kaki ini. Kalau Sudah yang keringetan aja. kalau di Gimana? dunia pendidikan kan adaptasinya itu lebih ke kita harus bisa memposisikan diri nih Iya benar. di rumah sakit kan kayak gimana, kita harus tahu karakteristik bidannya, perawat seperti itu. Pasiennya Itu juga iya, mungkin itu ya. kan banyak pasien yang nggak semua pasien sama dan Iya, nggak semua benar, pasien benar. sabar kan. Nah, Iya. jadi adaptasi itu sendiri yang tantangannya sih kalau buat Nisa sendiri kayak gitu. Nah, ngomongin kalau misalkan pas lagi di rumah sakit, maksudnya gini, Nisa sendiri orangnya sebenarnya terbilang apa ya? Kayak kalau saya pribadi ya, kalau misalkan ngelihat darah tuh jujur emang suka gimana ya? Serius, emang kalau lihat darah tuh kayak takut banget gitu. Kalau misalkan Nisa sendiri gimana nih? Neng Ica sendiri gimana nih? Takut ngelihat darah atau misalkan takut apa gitu kan? Karena kan kalau pas lagi praktek di rumah sakit atau di mana kan suka ada aja Ya. gitu kan pasien yang gimana tuh. Tapi Sebenarnya. kalau untuk takut darah sih enggak, karena apa ya? Karena sudah mungkin karena waktu SMK juga sudah sering praktek dan sekarang melanjutkan jadi Udah dibawa terbiasa. enjoy aja kali ya. Heeh, biasa. Tapi sebelumnya takut nggak sih? Enggak sih. Oh, enggak. Dari enggak. Emang berarti strong berarti Dari ya. strong. Dari strong. Nah, selama pandemi ini nah mungkin setelah lulus kuliah nih ada rencana mau kerja kemana atau mau ngelanjutin Tadi studi ya? ya kalau untuk sekarang sih untuk jangka pendeknya pengen setelah lulus ini Pengen pengennya nikah? Oh enggak. belum deh. Soalnya kalau misalkan Nanti. pengen nikah, aduh. Ya saya mau datang gitu. Ya kalau masalah nikah bisa nanti lah gitu ya. Nah kalau habis lulus ini pengennya tuh pengen mengasah dulu skill sebenarnya, kayak ikut ke klinik atau ke bidan asuh Oh, kan berarti suka langsung punya. melamar pekerjaan. Iya gitu, tapi nggak langsung yang terjun ke rumah sakit karena kan kalau Oh mungkin yang bidan-bidan rumahan. iya gitu karena ya. ingin mengasah skill dulu. Nah jadi nanti apabila udah skill sudah mantep, mental udah siap, nah Iya. baru nanti terjun deh ke rumah sakit. Karena kan tantangan di rumah sakit juga lebih besar. Jadi harus lebih gimana dipersiapkan dulu mental Mentalnya ya. segalanya. Iya. Nah, sekarang Nisa semester berapa sih kuliah? Sekarang semester 6. Berarti mau lulus bentar lagi. Iya, insya Allah. Ah, Amin. dengar-dengar nih kalau untuk wisudaan sekarang gimana tuh? Nah, Dengar-dengar katanya wisuda LDR 2020 Iya. gitu. Itu kan banyak yang bilang katanya wisuda LDR kayak gitu. Nah,
Banyak sih isu-isu dan sudah ada beberapa yang melakukan wisuda online. Itu kalau buat wisuda online atau wisuda LDR kayak gitu. Gimana nih kalau buat Teh Ica? Sedih gak sih? Maksudnya kan emang kita udah kuliah bertahun-tahun ya bisa dibilang gitu kan. Itu tuh momen yang paling ditunggu-tunggu kan. Tali toga dipindahin itu kayak aduh pencapaian terbesar gitu kan dalam kuliah, tapi tiba-tiba mesti online mindahin sendiri gak sih? Ya saya juga kan kurang tahu gitu seperti apa kan wisuda online itu seperti apa. Ya kan kalau dengar isu kan kayak gitu. Nah, sedih banget kalau kan pengennya itu wisuda kumpul bareng teman, keluarga, pakai toga. Iya, ada seseorang yang datang gitu ya, pakai kebaya. Itu banget. Cewek banget ya. Karena lagi kayak gini ya gimana ya, tapi berdoa banget semoga cepat selesai jadi bisa wisuda. Ya mungkin kalaupun bisa tetap ya ada prosedur kan, tetap pakai masker. Mungkin kan zaman sekarang kan di TV juga banyak kan masker yang pakai apa? Yang pakai palet-palet gitu kan ya. Kok saya tahu ya. Ya pokoknya mudah-mudahan kalau misalkan jadi wisuda mau LDR atau misalkan mau kumpul bareng gitu ya selamat deh gitu kan. Tapi lulus kan? Ya harus. Harus kerja keras dari sekarang. Berarti udah nyusun skripsi dari sekarang? Oh udah. Lagi. Oh lagi sedang. Oh ya udah semangat ya. Ya, makasih. Iya siap. Nih ada pesan-pesan nggak buat calon mahasiswa baru untuk Stikes Kuningan? Ya kebetulan kan bulan-bulan ini kan lagi gencar-gencar nih penerimaan mahasiswa baru nih. Nah untuk teman-teman juga nonton ya sedikit informasi juga untuk teman-teman atau kalau saya sih biasanya manggilnya Sobat Infus. Nah untuk Sobat Infus, Stikes Kuningan membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru gelombang kedua ya. Berakhirnya sampai kapan Bu? Agustus, sampai bulan Agustus. Pokoknya buat teman-teman yang masih bingung pengen kuliah kemana, ke Stikes Kuningan aja tentunya. Yuk lanjut, gimana pesan untuk calon mahasiswa baru? Pesan untuk calon mahasiswa baru Stikes Kuningan. Kenapa maksudnya mesti kuliah ke Stikes Kuningan nih? Jadi ada yang mesti. Ya kalau untuk pesan pokoknya kenapa harus sekolah di Stikes. Maaf ya ada motor lewat. Malum kita studionya masih numpang ya. Numpang di mana Bu? Jangan disebut. Nah kalau untuk kenapa harus sekolah di Stiku, karena Stiku ini adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang menyediakan sekolah tinggi ilmu kesehatan itu ya karena lokasinya ada di Kuningan Jawa Barat ya. Banyak memiliki program studi juga kan. Nah, jadi ini tuh merupakan satu peluang buat yang lulus SMA dan SMK untuk menyalurkan keinginannya ataupun cita-citanya di bidang kesehatan itu ada. Apalagi di masa pandemi ini ya untuk keperawatan sangat dibutuhkan banget ya. Iya, benar perawatan, bidan. Ya, pokoknya semua profesi yang di bidang kesehatan sangat dibutuhkan ya. Bukan berarti pas ada pandemi kita tuh jadi takut untuk kuliah ya, tapi itu enggak. Itu tuh salah satu ada insting kemanusiaan juga bahwa kita nih mesti jadi garda terdepan garda terdepan ya. Dan untuk pesannya untuk calon mahasiswa Stikes Kuningan, mungkin berterima kasihlah karena kalian adalah yang terpilih, yang diridhoi oleh Allah untuk masuk di dalam bidang kesehatan. Nah, maka dari itu jangan sia-siakan kesempatannya, belajar, tetap semangat, dan jangan lupa mintai restu orang tua untuk apapun kegiatan yang akan dilakukan. Iya, benar banget itu. Karena apapun yang kita lakukan, doa orang tua itu yang paling mujarab. Nah, sedikit lagi mungkin satu pertanyaan. Emang gak penting-penting banget sih. Tapi sempat ada ketakutan gak sih pas Ica lagi kuliah di bidang kesehatan, tiba-tiba ada isu corona gitu, sempat ngedrop gak sih maksudnya maaf ya Sunda, maksudnya kayak aduh corona nih gitu, tiba-tiba untuk jadi tenaga medis gitu kan, jadi tiba-tiba jadi mungkin jangan dulu deh, pengen nyari kerjaan yang lain gitu, yang banting setir ya. Itu aduh ya Allah. Kalau untuk itu sih, kalau ketakutan emang semenjak memilih untuk di bidang kesehatan itu udah dengan resiko yang akan ditanggung. Oh iya benar banget sih. Iya kan?
Nah, dan meskipun pandemi ini tidak ada pun, tenaga medis pasti punya resiko untuk tertular penyakit. Pasti kan, iya, kan karena iya ada aja. Bukan kan, untuk menakut-nakut ya. Iya, karena kan di rumah sakit ada aja penyakit menular dan jadi kita itu yang kita tenaga kesehatan itu sendiri yang harus bisa memprotek diri. Kita harus memakai APD, jangan sampai lupa cuci tangan. Dan kita juga sudah dibekali tentang penjagaan kan, penjaga untuk diri sendiri biar tidak tertular penyakit itu gitu. Jadi kalau ketakutan sih udah enggak lah, insya Allah. Oke, terima kasih, mungkin sekian aja ya bincang-bincangnya karena saya juga udah bingung mau ngapain lagi. Cukup sekian aja ya. Terima kasih Neng Ica udah hadir di podcast Infus. Nah, buat teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.